Oke, lanjut. Let's go. Oke. Pertanyaan silahkan. Ambil apa ini? Apa ini? Saya tuh malah kadang deg-degan sendiri gitu. Wah? Apa ini? Waduh, panjang ya. Lihat kertasnya ya. Oh, ini pendek kok. Kertasnya doang yang panjang. Oh, aman sih. Kalau menurut Mas, kira-kira Ya. bedanya wibu sama otaku tuh apa sih? Wah, ini juga sempat dibahas sih beberapa orang sih. Iya. Kayak yang tadi tuh wibu tuh sebutan yang ada di luar Jepang. Kalau otaku tuh awalnya dari Jepang. Otaku tuh berasal dari Jepang sendiri. Kalau otaku tuh setauku otaku tuh dia suka nonton anime, main game, terus ngoleksi barang-barang di Jepangan. Ya ibaratnya dia suka banget sama dunia itu dan katanya tuh kalau di Jepang tuh mereka no lab dan kaum otaku ini kalau di Jepang katanya itu nggak terlalu disukai sama masyarakat. Gitu. Kalau wibu sendiri kan dia seolah-olah sedang ada di Jepang. Berarti kan at least dia bukan orang Jepang ya. Iya. Dia bukan orang Jepang dan seolah-olah berada di Jepang. Mungkin bedanya itu sih. Tapi kalau menurut aku sekarang lebih ke posisinya sama sih soalnya kan sama-sama suka anime juga. Iya ya. sih. Penikmat anime. Iya, juga main game Jepang juga gitu. Ya favorit yang sama gitu ya. Yoi, bener. Kalau dari Mas Kodul sendiri gimana sih? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang Mas Idul bilang. Kayak emang kalau kata temen aku juga bilangnya kayak wibu tuh cuma ada di Indo. Oh iya wibu cuma ada di Indo. Kalau aku taunya tuh di US atau di luar tuh namanya wib soalnya. Iya, wibu tuh cuma ada di Indo dia. Jadi di luar negeri tuh nggak ada namanya wibu. Dan kamu harusnya bangga. Iya bener. Jadi banggalah jadi wibu. Gak salah. Nah tapi emang bener kayak otaku tuh mungkin lebih kecenderungan kayak menikmati tapi sedikit berbeda gitu ya. Iya betul banget. Kalau emang wibu tuh kayak ya mungkin terlalu memperdalam gitu kan sampai kebablasan gitu. Kebablasan gitu. Sampai dikira bau bawang gitu kan istilahnya. Wibu bau bawang. Auranya kuat banget itu. Aduh, aura bawangnya kuat banget gitu. Datang ke event tuh. Iya. Baunya bawang. Pasti keingat banget itu. Lanjut kali ya. Oke, lanjut. Apa nih? Gua ambil. Iya, ya pertanyaannya bagus. Iya, pertanyaan. Waduh, tahu nih. Wah. Ini sih mungkin aku gak perlu tanya tapi pasti pernah ya. Pernah gak lari-lari sambil tangannya ke belakang kayak Naruto gitu? Narutoran. Pasti ya. Pasti pernah dong. Iya betul. Ini tuh kayak signature move. Nah, bener. Signature move bener. Ada beberapa kayak adegan atau scene di anime tuh kita terapin di Iya, hidup di nyata real tuh life. kayak seru kadang lucu juga gitu Iya, kan. lucu tapi seru ya. Iya, Karena waktu di event Jepangan tuh apalagi waktu OS-nya Naruto ya. OST-nya Naruto tuh mereka tuh jalan kaki belakang tangannya di belakang semua gitu. Tapi kalau jatuh ya sakit juga langsung kena kepala. Dan juga kalau katanya kayak Narutoran itu Iya, nambah cepet, nambah speed karena gini gitu. entah sugesti atau Entah emang sugesti. kenyataannya kita nggak tahu ya. Iya. Tapi emang ketika dilakukan emang menyenangkan gitu. Seru apalagi rame-rame. Wah, itu jadi momen yang nyenengin ya kalau di event Jepangan juga apalagi. Oke. Lanjut. Oke. Let's go. Wih, udah tinggal dikit nih Mas. Iya, tinggal dikit emang. Di Jepangan nggak ada habisnya dibahas Wah, emang sebenarnya. seru banget sih, kan? Ini podcast 3 hari kuat saya kalau bahas Masnya keluar Jepangan. saya tinggal tidur. Oh iya, lupa. Sayanya malah maraton anime nanti. Let's Kalau go. menurut Mas, ciri-ciri anak wibu tuh kayak gimana sih? Waduh. Kalau sekarang tuh ya nggak kelihatan, tapi biasanya tuh kelihatan dari story status tuh kelihatan sih sekarang. Sama jujur ini paling ya nggak sebel juga sih, tapi kenapa ya setiap orang yang suka anime itu pasti punya nama IG aneh-aneh. Pakai huruf-huruf XL apa gitu. Pasti gitu sekarang. Aku nggak tahu ya kenapa ya, tapi itu mungkin jadi salah satu ciri seorang wibu juga. Tapi kalau secara berpakaian udah nggak kelihatan ya sekarang ya. Normal aja. Iya, kalau dulu kan kelihatan pakai tas polo gede. Terus pakai kacamata, terus pakai masker wibu yang ada gambar karakternya, terus diem pakai headset gitu. Disapa nggak nggak nyaut gitu kan. Tapi mungkin sekarang nggak ya. Sekarang menurutku juga lebih kelihatan ya udah kayak kita biasa aja gitu, pakaian casual tergantung event. Kalau event mereka cosplay ya kadang kalau misal
nggak cosplay pun mereka pakai baju Jepangan tapi ya nggak norak-norak banget juga nggak ya sekarang ya. Nggak nyentrik banget gitu. Nggak aneh-aneh juga nggak gitu. Kalau dari Mas Kodil sendiri Ya, gimana? mungkin emang wibu tuh kita bisa tahu ini wibu tuh ketika kita bersentuh secara langsung, bersentuh komunikasi. Iya, gitu komunikasi. Iya, benar. Tiba-tiba kita lagi ngomongin apa terus dia nimbun kayak oh iya gini. Wah, itu mulai Wah, tuh. fix Wah, ini wibu deh. Apalagi tahu One Piece pasti fix wibu. Tidak Apalagi, mungkin ada wibu. Kadang juga nggak perlu bersentuh secara langsung kayak misalnya dari bener kayak Mas bilang tadi dari sosmed gitu kan. Ya, sosmed sih. Kadang kayak ngirim status apa nih dia lagi nonton ini Oh gitu iya. kan. Atau mungkin dia lagi nge-sim siapa nih gitu kan kadang kan dipamerin gitu kan. Ada satu lagi, Apa PP anime. Wah, itu. Pasti. Gak mungkin gak wibu kalau pakai PP anime. Gak mungkin. Itu rada takut ya ibaratnya Iya, ngechat dosen pakai PP anime tuh tetap ditanya gitu. Tapi aku pernah gitu. Iya pernah. Ya aku lupa sih nggak gitu pakai chat pakai dosen PP anime. Ditanyain, ini siapa Mas? Waduh, saya mau bilang Mbak Ibu saya kan juga malu ya. Takutnya nggak tahu juga ibu tuh Iya, apa gitu. Ibu tuh apa? Ternyata ditanyain, oh aku tahu Pak ini Pak. Aku tahu Mas ini Anime Sword Art Online kan. Wah, kok tahu Pak? Gimana ini? Ini juga ibu juga. Iya, mau konsultasi malah jadi bahas anime Waduh. gitu. Oke, Tapi emang kata beberapa orang tuh Mm-mm. ngeliat foto dia masang foto profil anime tuh mungkin karena tertarik gitu sama Iya. bisa dikatakan Iya, lebih bagus gitu kan bener-bener. visualnya bagus. Iya, visualnya bagus. Daripada gambar orang depresi gitu. Nah, daripada orang depresi, sok-sok psikopat. Aku benci hidup ini. Alah, kamu pengen hidup gitu. Mending pakai gambar anime gitu kan. Apalagi cakep-cakep kan lumayan gitu. Iya, bener. Apalagi Marin kita gawat. Waduh. Cakep sekali dia. Andai dia hidup beneran. Oke, lanjut. Aku apa kamu, Mas? Mas ya. Oh, iya. Ini nanti tinggal satu nih, udah dua nih. Yep. Let's go, kita lihat apa nih. Makin tegang nih kayak ini. Ini apaan ini? Nanti jangan-jangan 2 miliar kan. Waduh. Seneng ya kita ya. Wah, ini seru sih. Kamu paling suka anime apa? Wah. Kalau ditanya anime apa Ya. pasti banyak dong. Iya, pasti gak banyak mungkin juga, cuma nggak- satu tuh nggak gak mungkin mungkin cuma satu, kayaknya. ya. Tapi mungkin yang lagi relate belakangan ini mungkin lagi pasti Attack on Titan, Oh iya, Attack on Titan. Chainsaw Man, Chainsaw Man sih, iya. terus ya pasti One Piece, One Piece. terus lagi nonton Overlord juga, Hmm. Boku no Hero Academia. Wah, banyak juga ya. Banyak juga ya Terus ternyata. sekali maraton banyak nih. Iya. Terus lagi Bleach. Hmm. Oh Bleach iya, lagi- Bleach balik lagi ya. Iya, Ada balik sekian lagi. lama ya. Nah itu, jadi bikin penasaran juga. Hmm. Terus ada sebenarnya itu yang anime seasoning gitu. Iya, ya, seasoning. Udah kan kalau yang movie tuh lebih ke movie Ghibli. romance. Oh, romance. Oh, Oh iya. Wah, itu pasti nonton di bioskop nangis sih. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi ya Mas, Iya. nonton anime tuh suka karena selain kayak videonya terus Iya. karakternya itu Hmm. karena opening sama endingnya, lagunya Oh itu iya, enak ngena gitu. sih. Kadang kayak Bener, aduh, bener. patah hati ya gitu kan. Aduh, langsung, Kayak lagu Orange. Orange. Seven of Aduh. Pasti kalian tahu filter yang HP-nya dimasukin ke Ame Aga. Nah, pasti tahu itu Orange itu. Nah, kan Guys. itu sampai sekarang masih relate banget masih. Iya. Mungkin berkesan buat beberapa orang Tapi itu gitu. bagus sih, bagus. Nah, iya. Aku kalau itu suka banget Nah, sama makanya lagunya. aku suka anime tuh karena emang opening atau endingnya itu kadang enak gitu. Iya. Bahkan beberapa lagunya tuh sampai sekarang udah bertahun-tahun masih aku dengerin, masih ada di playlist terputar tiap hari gitu. Betul ya. Emang gitu sih. Mungkin sama ya. Aku soalnya juga ya. Kalau aku sendiri tuh ya anime itu kan karena setiap musim beda-beda ya. Mungkin Iya. kalau musim ini aku suka lagi Chainsaw Man, terus ada Spy X Family juga. Tapi kalau yang agak baru ini aku paling suka Sono Biscuit Doll. My Dress Up Darling. Ya, Kitagawa-san. Beli-beli Kitagawa. Iya, benar. Karena itu kalau di anime karena yang aku dapat tuh bukan hanya visual lagi, Iya. bukan hanya lagu juga, tapi kadang tuh makna dari ceritanya tuh dalam banget kayak tadi ya Marin yang dia tuh nggak mau mendiskriminasikan setiap orang juga. Terus ada Komi yang seorang tadanonya dia orang yang peka sama seseorang dan mau bantu itu meaning yang kayak bisa didapetin di anime gitu. Banyak nilai kehidupan. Iya, gitu banyak ya, nilai bisa kehidupan diambil sebenarnya, bukan hanya kartun doang. Nah, iya. Tanpa harus Gitu. kita ibaratnya mengalami secara Iya, langsung kita bisa ngelihat dari udah anime ngelihat juga, oh, gitu kan. gini ya berarti ya cara berbuat baik Nah, gitu. seperti itu. Kita Gini, secara langsung meluas pandangan kita juga. Iya, kita gitu juga ngelatih kita lihat banyak banget perspektif
ketika melihat suatu masalah itu sih keren sih yang aku dapetin dari nonton anime. Oke, last nih, pertanyaan terakhir. Last question. Apa nih last question? Let's go. Deng 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 deng. Wih, pertanyaan panjang banget nih. Full loh. Oh iya full. Waduh. Dari anime yang udah ditonton, kisah mana yang paling berkesan? Apa? Kisah mana yang paling berkesan? Kisah mana yang paling berkesan? Apa ya? Aduh, saking banyaknya tuh kayak mikir. Itu sih dari komisan ya, yang Tadano. Dia tuh ketika, jadi aku ceritain dikit, ketika Komi tuh kayak udah putus asa, sudah kayak apa ya, capek kan, dia kan nyari temen kan Komi kan, meskipun dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi, dia bisa ngomong susah ya, nggak bisa berkomunikasi. Nanti saya Facebook saya jadi almarhum kan, saya nggak mau ya, ada koboi jadi koboi kan nggak mau ya. Dia tuh Tadano tuh jadi tipe orang yang dia selalu membantu si Komi buat berkomunikasi. Dia tuh kayak tulus gitu loh, dia nggak mengharapkan imbalan apapun, tapi akhirnya dibalas sama Komi ya dengan ya nanti spoiler nih kan, aku lanjutin harus nonton serius. Kalau Mas sendiri gimana? Kalau aku mungkin yang berkesan banget itu yang anime I Want to Eat Your Pancreas. Yes, waduh itu juga itu sial. Itu secara nggak langsung tuh kayak gimana ya? Ya kan mereka mungkin kalau yang belum tahu maaf ya gitu ya. Kayak mereka tuh bertemu tapi dia tahu gitu si karakter cowoknya ini tahu bahwa si ceweknya ini punya penyakit gitu kan. Tapi secara inian dia juga ikhlas akhirnya nemenin si ceweknya itu gitu. Yes. Secara jadi ibaratnya kayak setiap kehidupannya ditemenin kayak gitu, kayak tulus banget gitu, ada sih orang sebaik ini gitu. Ada orang sebaik ini kayak gitu. Nggak masuk nalar sebenarnya gitu kan. Dia nggak mikir gitu. Gitu. Dia mentingin orang lain daripada diri sendiri gitu. Ya udah. Akhirnya ditemenin terus endingnya seperti itu. Wah, itu nyes banget. Deep sih, nyes sih. Itu kayak ya mungkin kita udah tahu ya. Yulain April kan juga bikin nangis, tapi itu keren sih ya. Emang sesuatu yang udah pergi untuk selamanya tuh, wah itu. Iya, betul. Waduh, pergi untuk selamanya lagi. Oke. Ya, kayaknya itu tadi pertanyaan juga udah habis. Iya. Mungkin kita closing statement aja ya kali, mungkin dari Mas. Di penghujung acara. Iya, udah dari penghujung acara, sayang sekali ya guys. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa minta request lanjutin ini ya. Lanjut part 2. Lanjut part 2. Mungkin kita closing statement dulu aja kali ya. Oke, silakan. Nih, Mas? Kamu dulu aja deh, Mas. Ya mungkin aku di sini mau ngelurutin aja gitu ya, kayak wibu tuh mungkin aslinya ada beberapa orang yang nganggapnya kayak remeh gitu ya. Bukan rendah tapi remeh gitu, kayak aneh gitu, kayak wibu aneh gitu. Padahal kita cuman cara nggak langsung nyari hal yang kita sukain aja. Kita berusaha menikmatin apa yang kita mau dan yaudah kita nikmatin itu. Dan I don't care gitu kan. Kita nggak peduli tuh pandangan orang ke kita aneh atau gimana. Soalnya kita kan pribadi kita emang punya hal-hal yang kita sukain sendiri gitu kan. Jadi saya bangga jadi wibu. Iya, setuju banget. Aku juga bangga jadi wibu. Jadi kalau dari aku hampir sama ya, mungkin aku lanjutin aja. Jadi wibu tuh bukan jadi hal yang salah juga ya. Karena jujur aku di dunia perwibuan ini, kemudian aku masuk ke komunitas. Itu ada Japanholic juga, dan kalau aku sendiri dari Otaku Klaten, aku lihat bagaimana perkembangan teman-teman Otaku Klaten dari cuma 10 orang di grup sampai sekarang ada 200-an lebih. Waduh, banyak banget itu. Berkembang. Iya, berkumpul. Sebenarnya wibu tuh bisa jadi salah satu wadah ya, apalagi gabung komunitas bisa jadi wadah kita ngekspresiin diri juga, bisa kita dapat hobi baru. Soalnya wibu tuh nggak beda saat K-popper, sama kita sebenarnya. Kita menikmati apa yang kita menikmati apa yang kita suka. Jadi aku juga sangat rekomendasi buat teman-teman masuk ke komunitas gitu. Jangan ragu lah, pokoknya jadi wibu tuh bangga jadi wibu. Salam wibu. Oke, salam wibu gimana kita nggak tahu lah, pokoknya itu ya. Salam wibu. Oke, terima kasih teman-teman. Tentu hal yang luar biasa. Terima kasih Mas Odil, keren banget. Ini jujur pertama baru bertemu tadi dan seru banget, dan senang juga aku dapat teman baru juga di dunia Jepangan ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk
nonton juga ini. Misal kalau teman-teman mau sesi wibu ini lanjutin mungkin dengan tema yang lebih ekstrim, silahkan langsung aja request di kolom komentar. Sip. Ayo teman-teman dari komunitas juga ikut ngeramein nonton ya. Oke, terima kasih banget. Thank you. See you di next content. Bye bye. Goodbye. Sayonara.